Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Witri Nur Apriani. Saya salah satu mahasiswi dari Universitas Mercu Buana, program Pascasarjana. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang analisis suatu perusahaan, yaitu PT Madu Pramuka. Oke, company profile-nya terlebih dahulu, Madu Pramuka adalah salah satu unit usaha Kuartir Nasional Gerakan Pramuka yang bergerak di bidang industri makanan. Nah, Madu Pramuka sendiri ini adalah berdiri sejak tahun 1971 dan terletak di daerah kawasan timur kota Jakarta, yaitu letaknya di Cibubur. Perlu diketahui sendiri bahwa Madu Pramuka ini merupakan salah satu unit usaha terbesar ya, selain ada Buperta, Taman Wiladatika, kemudian juga ada PT Molino. Nah, Madu Pramuka sendiri ini adalah perusahaan yang dipimpin oleh direktur utama, kemudian di bawahnya ada beberapa direktur-direktur seperti direktur marketing, direktur keuangan, dan juga direktur pemasaran, dan satu lagi direktur produksi. Untuk Madu Pramuka sendiri, perusahaan ini memiliki beberapa sumber pendapatan, diantaranya yaitu yang pertama adalah pusat edukasi perlebahan pramuka. Nah, yang membedakan Madu Pramuka ini dengan perusahaan atau dengan kompetitor lainnya adalah bahwa Madu Pramuka memiliki pusat edukasi perlebahan pramuka yang tidak semua kompetitor memiliki. Pusat edukasi perlebahan sendiri di dalamnya ini terbagi atas sub-sub bagian juga. Yang pertama adalah wisata edukasi lebah. Nah, wisata edukasi lebah ini sendiri merupakan salah satu wisata edukasi yang ada di kota Jakarta, terutama tentang kehidupan lebah. Untuk wisata edukasi sendiri, segmentasi pesertanya ini kebanyakan adalah para pelajar. Namun makin ke sini tidak hanya para pelajar saja yang datang berkunjung, bahkan wisata edukasi ini juga menjadi salah satu alternatif para orang tua untuk mengajarkan anak-anaknya tentang kehidupan lebah dan juga alam sekitarnya. Selain wisata edukasi, di pusat edukasi perlebahan sendiri ini ada pelatihan budidaya lebah. Nah, ini juga salah satu subbagian yang banyak diminati. Pelatihan budidaya lebah ini sendiri banyak sekali pesertanya yang datang dari berbagai daerah. Karena memang Madu Pramuka ini adalah salah satu pionir perlebahan modern di Indonesia. Jadi banyak yang lebih percaya untuk ikut pelatihannya di PT Madu Pramuka ini, tepatnya di Pusat Edukasi Perlebahan Pramuka. Peserta yang mengikuti pelatihan budidaya ini mulai dari instansi pemerintahan, bahkan juga ada kelompok-kelompok peternak ya yang di daerahnya memang potensi-potensi alamnya mendukung. Kemudian juga PT Madu Pramuka sendiri selain pelatihan tentunya menyiapkan bibit koloni dan juga peralatan ternak lebah. Jadi para peserta yang setelah pelatihan nanti tidak perlu bingung untuk mencari bibit dan juga peralatan ternak yang dibutuhkan. Nah, kemudian source of income berikutnya adalah honey shop. Tentunya outlet produk ini merupakan salah satu sumber pendapatan yang paling besar. Kenapa? Karena memang tujuan utamanya adalah penjualan produk sebenarnya. Pusat edukasi perlebahan ini adalah salah satu bagian promosinya yang sebenarnya tujuan utamanya adalah memberi produk-produk hasil lebah. Nah, di outlet produk ini kebetulan Madu Pramuka memiliki cabang resmi di beberapa daerah, yaitu di daerah Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga tersebar di di Jawa Barat dan juga Jakarta. Nah, untuk pusat pemasarannya sendiri atau outlet terbesar, produk terbesar yaitu di Cibubur, Jakarta Timur. Nah, berikut ini adalah gambar salah satu outlet produk di Cibubur. Di sini, di dalam outlet tersendiri ini,
semua berbagai hasil lebah dijual ya. Pertama itu yang utama adalah madu. Madu sendiri ini adalah salah satu uh, yang paling terkenal sebagai nutrisi untuk daya tahan tubuh. Apalagi di saat kondisi pandemik ini, banyak sekali masyarakat yang mencari madu ini untuk menjaga daya tahan tubuh mereka. Pada saat kondisi pandemik ini, madu pramuka dapat survive dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lainnya, ya dikarenakan semua produk yang dihasilkan oleh lebah ini memang memiliki nutrisi yang tinggi untuk menjaga daya tahan tubuh. Oke, selain madu, hasil lebah yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh diantaranya ada royal jelly, bee pollen, propolis. Ini adalah hasil-hasil lebah yang mungkin tidak semua orang tahu, tetapi sebenarnya khasiatnya ini lebih banyak lagi. Oleh sebab itu, madu pramuka tidak hanya sekedar menjual produk saja. Dengan adanya pusat edukasi perlebahan, masyarakat bisa mengenal lebih banyak lagi tentang produk-produk ini dan khasiatnya. Ini yang membedakan madu pramuka dengan kompetitor lainnya. Mungkin kalau kompetitor lainnya ini biasanya hanya menjual produk-produk saja, sedangkan kita tidak bisa bertanya tentang produk tersebut. Bahkan SPG-nya pun hanya mengetahui tentang kandungan di dalamnya, di dalam produk tersebut saja, tapi tidak bisa menjelaskan bagaimana proses madu itu bisa terbuat. Sedangkan di madu pramuka, bahkan kita bisa memperlihatkan bagaimana proses lebah menghasilkan madu. Kemudian satu lagi ini yang baru, yaitu adalah bee lounge. Bee lounge ini sendiri seperti boleh dibilang kafe atau tempat untuk kuliner ya. Jadi bee lounge ini sendiri sebenarnya tujuannya dibuat untuk fasilitas karyawan dan juga pelanggan kami. Di bee lounge sendiri ini biasanya para tamu atau calon-calon mitra kami berdiskusi di area bee lounge ini. Di bee lounge terdapat minuman dan makanan yang berbasis madu. Jadi dari mulai kopi madu, minuman yang dingin maupun panas itu semuanya ada. Nah, bee lounge sendiri akhirnya banyak sekali diminati karena memang suasananya sangat nyaman, cozy banget, kemudian juga instagramable banget, sehingga banyak sekali masyarakat yang juga menikmati. Jadi sebenarnya tujuan utamanya ini untuk pelanggan tetap kami dan juga untuk menerima tamu lah. Ini adalah ruang tamunya tamu-tamu di Madu Pramuka sebenarnya. Bee lounge ini diperuntukkan. Oke. Nah, selanjutnya adalah strategi marketing dari PT Madu Pramuka. Yang tadi sebelumnya saya sampaikan bahwa Madu Pramuka tidak hanya sekedar menjual produk, akan tapi mereka memberikan edukasi perlebahan di dalamnya. Nah, ini yang benar-benar membedakan dengan produk-produk dan kompetitor lainnya. Kedua, memberikan perbedaan merek yang kompetitif dengan berbagai ide dan strategi yang inovatif. Madu Pramuka sampai saat ini dari tahun 71 memiliki pelanggan-pelanggan yang loyal. Jadi bukan hanya sekedar sekali atau dua kali membeli, tapi mereka membeli ini sudah sejak lama. Sehingga ide-ide yang baru dan juga inovatif sangat dibutuhkan untuk menjaga para pelanggan-pelanggan loyal kami di sini. Kemudian menjaga keharmonisan lingkungan, ini sangat penting, terutama tren di kalangan masyarakat. Artinya, Madu Pramuka ini memang ditujukan untuk semua kalangan, dan siapapun bisa menikmati dan membeli Madu Pramuka. Jadi, Madu Pramuka ini konsepnya itu adalah menengah. Jadi untuk siapapun bisa menjangkau dengan harga yang cukup terjangkau dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor lainnya. Tentunya terjamin keasliannya. Itu adalah tujuan utamanya. Nah, berikutnya strategi yang lain
dari marketing Madu Pramuka adalah promosi harga. Ini adalah contoh, salah satu contoh bagaimana kami memberikan suatu reward kepada para pelanggan kami dengan memberikan promosi atau potongan harga. Pada saat pandemi COVID-19 ini, tentunya pusat edukasi perlebahan menjadi salah satu yang sangat terdampak untuk pemasukan ya, karena pada saat pandemik ini sekolah-sekolah banyak diliburkan, sedangkan segmen utama kami adalah para pelajar, meskipun ada family atau ada masyarakat umum, tapi pelajar ini sangat berpengaruh. Nah, kemudian juga pelatihan-pelatihan juga biasanya instansi pemerintahan ini banyak sekali terlibat, tetapi karena kondisi COVID-19 ini banyak yang tidak bisa berlatih datang ke Jakarta atau aksesnya memang terbatas kan karena pandemik ini. Oleh sebab itu kami membuat satu terobosan baru yaitu promosi harga, dan ternyata ini cukup efektif. Promosi ini contohnya adalah diskon 25% untuk peserta pelatihan dan juga diskon 20% untuk setiap peserta wisata edukasi lebah. Dan ini sangat banyak peminatnya, jadi antusiasnya sangat bagus, terutama di pelatihan karena banyak masyarakat umum yang akhirnya mengikuti pelatihan ini karena promo harga. Kemudian bundling. Promosi berikutnya untuk memberikan satu pelayanan kepada pelanggan lama kami juga membuat bundling terhadap produk lainnya, yaitu terutama di outlet di outlet pusat kami, yaitu dengan pembelanjaan minimal 300.000 kita akan memberikan free edukasi. Jadi mereka tidak perlu membayar biaya edukasi lagi. Nah, selain itu juga ketika kondisi COVID-19 ini memang kondisi di pusat edukasi perlebahan tidak terlalu ramai, sehingga banyak juga dipergunakan oleh stasiun televisi untuk melakukan program-program acara mereka. Nah, di sini akhirnya kami memberikan penawaran ya, bernego kepada mereka bahwa ini menjadi salah satu bentuk promosi besar kami juga di beberapa stasiun televisi. Ini adalah contoh-contohnya, dan ada beberapa bulan terakhir ini kami melakukan program syuting ini, dan ini kami lakukan semuanya secara free. Jadi dari perusahaan sendiri tidak mengeluarkan kos sama sekali, hanya lokasi saja. Akan tetapi manfaat yang kami dapatkan ini sangat banyak. Nah, ini adalah salah satu bentuk promosi strategi marketing dari PT Madu Pramuka. Oke, berikutnya adalah metrik bisnis model Canvas. Di PT Madu Pramuka sendiri, bisnis model Canvas ini bisa dilihat di sini. Ada beberapa. Yang pertama akan dibahas tentang key partner. Yang tadi disampaikan sebelumnya, key partner dari PT Madu Pramuka sendiri ini ada beberapa, yaitu seperti instansi pendidikan, dari instansi pemerintahan, apotik, kemudian ada toko herbal, koperasi, komunitas, dan juga travel agent. Nah, ini adalah partner-partner atau mitra dari PT Madu Pramuka. Kemudian ada care research. Care research sendiri adalah hal yang dibutuhkan atau memang yang harus ada di PT Madu Pramuka. Yang pertama yang pasti adalah peternakan koloni lebah. Kemudian yang kedua, kantor pusat pemasaran yang strategis. Karena berada di lokasi yang strategis, yaitu di kawasan timur Jakarta, PT Madu Pramuka ini banyak sekali kedatangan tamu dan juga banyak sekali pelanggan-pelanggan yang bisa berwisata di berwisata alam atau wisata edukasi di Jakarta. Kemudian keterampilan khusus karyawan tentang lebah ini mungkin adalah salah satu yang harus ada, dan mungkin tidak semua perusahaan memiliki seperti ini. Keterampilan khusus ini tidak semua dimiliki, jadi ini adalah memang benar-benar satu skill dari karyawan itu sendiri untuk memberikan sesuatu atau nilai lebih kepada perusahaan. Kemudian di Madu Pramuka sendiri ini tentunya memiliki gudang pengemasan tersendiri. Kebetulan gudang pengemasan ini tidak jauh lokasinya dari pusat
kantor pemasaran. Nah, yang terakhir yang selalu saya singgung di presentasi sebelumnya adalah bahwa Madu Pramuka ini memiliki pusat edukasi perlebahan pramuka. Nah, ini yang membedakan. Kemudian ada kayak activity. Nah, kayak activity sendiri yang pertama adalah wisata edukasi lebah, kemudian pelatihan budidaya lebah. Nah, yang berikutnya adalah pemberian informasi tentang lebah. Customer segment yang pertama banyak adalah keluarga, kemudian pelajar sekolah, pekerja umum, dan komunitas. Kemudian ada customer relationship. Customer relationship ini berupa diskon dan promo khusus. Kemudian ada bundling antar produk, SMS blast, dan juga surat-surat penawaran kepada instansi-instansi pemerintahan. Revenue streams. Produk yang dihasilkan oleh lebah, kemudian wisata edukasi lebah, pelatihan budidaya, penjualan tanaman pakan lebah, penjualan koloni, kemudian ada juga penjualan peralatan ternak. Kemudian ada value proposition, yaitu menyediakan produk yang dihasilkan lebah dan informasi lengkap tentang kehidupan lebah. Nah, ini adalah ini adalah value proposition-nya si perusahaan yaitu PT Madu Pramuka. Kemudian channel. Yang pertama ada marketplace, testimoni pelanggan, media sosial, dan juga brosur. Dan yang terakhir adalah cost structures. Yang pertama adalah manajemen fee ke Kuarnas, jadi memang karena Madu Pramuka ini sahamnya banyak ada walaupun mandiri tapi juga merupakan pemegang saham terbesarnya adalah Kuartin Nasional Gerakan Pramuka. Jadi setiap bulannya perusahaan ini memiliki kewajiban untuk memberikan manajemen fee kepada pihak Kuarnas. Kemudian ada gaji pegawai, bahan penunjang pengemasan, dan juga biaya pemeliharaan. Ini adalah cost structures yang memang setiap bulannya harus dikeluarkan. Nah, itu dia yang merupakan matriks bisnis model kanvas. Secara dari bisnis model kanvas ini bisa terlihat lebih dalam lagi perusahaan PT Madu Pramuka itu seperti apa. Jadi kedepannya kalau kita mau meningkatkan pendapatan lagi nih bisa dilihat dari bisnis model kanvas ini sendiri. Oke. Analisis SWOT PT Madu Pramuka. Yang pertama, saya akan membahas tentang kekuatan atau strength. PT Madu Pramuka ini merupakan pelopor lebah modern. Nah, ini adalah salah satu kekuatan bahwa ini yang membuat beda dengan kompetitor-kompetitor lainnya. Kemudian, produk yang dihasilkan adalah produk-produk yang berasal dari alam. Nah, kembali lagi bahwa masyarakat saat ini semua sangat sangat senang dengan produk-produk yang alami. Jadi karena semua produk yang dihasilkan oleh Madu Pramuka ini dari alam, tentu banyak sekali peminatnya. Kemudian nutrisi alami tubuh. Hasil-hasil yang didapatkan ini semuanya merupakan nutrisi alami yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Jadi ini adalah sebagai kebutuhan tambahan juga masyarakat. Kemudian ada pusat edukasi perlebahan. Nah, ini kekuatan yang paling penting karena pusat edukasi perlebahan ini tidak ada yang punya kecuali Madu Pramuka saja. Ada beberapa kompetitor yang berusaha untuk mengikuti adanya pusat edukasi perlebahan, namun seiring berjalannya waktu mereka tidak memiliki kekuatan untuk bertahan. Kenapa? Karena memang pusat edukasi perlebahan ini dibuat tidak hanya untuk tidak secara komersil, artinya tidak hanya untuk menghasilkan uang saja. Pusat edukasi perlebahan ini dibuat memang untuk eksistensi kami sebagai salah satu pelopor lebah modern. Kemudian kekuatan yang kami miliki yang paling kuat adalah jaringan pramuka. Perlu diketahui bahwa salah satu kepanduan resmi di Indonesia adalah Gerakan Pramuka. Ini memiliki jaringan yang sangat luas. Hampir seluruh para pelajar Indonesia ini adalah anggota Gerakan Pramuka. Jadi bisa dibayangkan bahwa jaringan pramuka ini sangat luas. Kemudian Madu Pramuka ini sendiri, terutama produk madunya, memiliki varian nektar yang paling banyak. Ada beberapa nama yang kami jadikan
sebenarnya ini adalah nama nektar yang dijadikan nama madu, seperti madu kelengkeng, madu rambutan. Nah, ini adalah madu yang berasal dari nektar bunga kelengkeng atau nektar rambutan. Jadi bukan rasa, tapi sebutan dari varian nektar tersendiri sesuai perkebunan masing-masing. Nah, di kompetitor lainnya tidak memiliki varian sebanyak ini. Mungkin kalau di kompetitor lainnya hanya 3, 4, sedangkan di Madu Pramuka kami memiliki hampir 20 jenis varian nektar. Bahkan seiring berjalannya waktu kami terus menambah varian-varian nektar tersebut. Kemudian harga terjangkau. Madu Pramuka ini termasuk golongan yang terjangkau karena di luar sana nih banyak sekali kompetitor yang memiliki harga premium yang lumayan tinggi, sehingga masyarakat menengah ke bawah ini akan berpikir untuk kesekian kali untuk membeli. Nah, Madu Pramuka ini memang konsepnya kami semua ternak sendiri, jadi harganya pun juga tidak terlalu tinggi dan terjangkau. Nah, selain kekuatan dari Madu Pramuka tentunya pasti memiliki kelemahan. Nah, kelemahan ini sebenarnya kita harus tahu apa kelemahan perusahaan ini supaya nanti ke depannya ini bisa dijadikan evaluasi. Nah, untuk kelemahan dari Madu Pramuka sendiri nih, yang pertama yaitu kemasan kurang menarik. Memang kemasan Madu Pramuka ini old fashion banget gitu kan, karena memang ini adalah ciri khas dari Madu Pramuka itu sendiri. Tapi untuk beberapa kalangan ya kemasan banyak sekali masyarakat nih kalau membeli produk itu karena kemasan. Nah, apalagi orang-orang yang baru mencoba. Jadi kelemahan di Madu Pramuka ini adalah kemasannya yang kurang menarik. Kemudian prediksi alam. Nah, karena ini semuanya produk alami, kita semua bergantung dengan alam. Nah, kondisi alam ini sulit sekali diprediksi. Apalagi kasusnya saat ini adalah banyak sekali global warming. Global warming ini sangat tidak bisa diprediksi untuk cuaca. Kalau zaman dulu mungkin kita bisa menentukan bahwa bulan hujan, bulan panas, ini sangat mempengaruhi. Tapi saat ini, kadang sudah kita atur jadwalnya seperti biasa, ternyata banyak sekali pergeseran-pergeseran ya, karena ada global warming itu. Jadi, karena ini prediksi alam, ya agak sulit untuk memprediksinya. Jadi, ini adalah salah satu, bukan yang sangat penting dari kelemahan dari Madu Pramuka. Apalagi madu yang produk-produk yang kami jual ini terjamin keasliannya, jadi tidak ada yang kami buat. Sehingga kalau dari alam sendiri tidak ada, ya kami pun tidak bisa memproduksinya. Kemudian standar outlet belum ada. Nah, ini yang penting. Supaya menarik dan juga seragam, tentunya outlet-outlet ini harus dibuat sama, desain yang sama, dimanapun berada, sehingga mempunyai ciri khas dan identitas dari perusahaan itu sendiri. Nah, sampai saat ini belum belum ada standar yang resminya. Jadi ini baru percontohan aja di kantor-kantor pusatnya. Mungkin kedepannya akan ada standar di cabang-cabang lainnya. Nah, berikutnya kelemahannya adalah panen yang dilakukan kami ini adalah semi modern. Semi modern. Kenapa bisa dikatakan semi modern? Karena kami tidak menggunakan mesin-mesin. Jadi ini menggunakan alat namanya ekstraktor. Nah, ini membutuhkan tenaga sehingga waktunya memang kurang efektif ya. Jadi cukup memakan waktu lama dan juga tenaga yang banyak. Sebenarnya alat-alat yang modern ini sudah banyak masuk ke Indonesia kan, tetapi memang penerapannya banyak yang belum bisa diterapkan atau diaplikasikan di lapangan. Kemudian belum masuk pasar modern. Nah, mungkin ada beberapa kendala kenapa Madu Pramuka belum bisa masuk pasar modern. Kemudian tidak ada tour guide internasional. Ini penting banget karena wisata edukasi lebah ini kan terletak di kota Jakarta, ibu kotanya Indonesia. Nah, banyak sekali orang yang mencari informasi tentang lebah dari lokal maupun internasional atau turis-turis internasional. Ini pasti datangnya ke
Madu Pramuka atau Pusat Edukasi Perlebahan. Jadi ini adalah kiblatnya perlebahan di Indonesia, perusahaan ini. Jadi penting sekali kalau memiliki tour guide internasional. Dan untuk saat ini belum ada yang khusus tour guide-nya, mungkin bisa tapi tidak secara profesional sekali gitu. Jadi hanya ya masih kurang lah. Nah ini menjadi kelemahan. Oke, berikutnya opportunity atau opportunity ini adalah satu peluang buat perusahaan madu pramuka sendiri. Di antaranya peluang-peluang yang bisa diambil, yang pertama adalah menambah jenis varian nektar. Ini bisa menjadi daya tarik, jadi semakin banyak varian, semakin banyak pilihan, dan ini bisa meningkatkan income juga. Kemudian database peserta pelatihan, ini penting dibuat atau di input ya, karena database ini nantinya bisa digunakan untuk perusahaan itu agar ketika nanti membuka cabang di daerah-daerah, mereka mudah untuk melakukan birokrasinya, atau bahkan bisa kolaborasi dengan para peserta pelatihan yang sudah kami didik. Kemudian ada mengembangkan pusat perlebahan. Nah, pusat perlebahan edukasi sendiri ini masih terus dikembangkan, jadi ini masih terus dikembangkan sehingga banyak hal yang bisa dijadikan peluang di pengembang pusat perlebahan ini. Salah satunya mungkin adalah museum lebah, karena di Indonesia ini belum ada museum lebah, dan di pusat edukasi perlebahan ini adalah salah satu peluang untuk menambah daya tarik sendiri lagi. Kemudian mitra bisnis. Nah, Madu Pramuka ini membuka peluang kepada masyarakat ya untuk bermitra, mulai seperti menjadi agen produk, kemudian juga apabila mereka memang ingin membuka cabang-cabang resmi, nah ini bisa dijadikan sebagai mitra. Kemudian jaringan pramuka, nah ini adalah peluang yang sangat besar, karena seperti yang disampaikan bahwa jaringan pramuka ini bisa dilibatkan oleh perusahaan ini sebagai satu peluang ya. Jadi kalau di Indonesia ini kan banyak sekali pramuka-pramuka, ini bisa dijadikan peluang, entah nanti mau buka cabang atau memang buka produksi di daerah-daerah. Nah, lab atau laboratorium sendiri, ini yang belum dimiliki oleh Madu Pramuka, dan mungkin kedepannya ini menjadi peluang apabila punya lab sendiri, tentunya nanti akan bisa membuat produk-produk turunan sendiri. Nah, berikutnya adalah threat atau ancaman. Yang pasti yang pertama adalah pesaing baru. Apalagi pada saat pandemi COVID-19 ini banyak sekali para kompetitor-kompetitor baru nih yang bermunculan. Nah, ini adalah salah satu ancaman sebenarnya. Kemudian manufaktur atau sistem pabrikasi. Jadi ini juga karena dia memproduksi secara massal, nah ini juga merupakan ancaman karena Madu Pramuka sendiri ini belum manufaktur. Kemudian impor produk. Nah, ini pasti dari semua sektor apabila ada impor produk, tentunya akan mempengaruhi penjualan produk-produk lokal. Yang berikutnya adalah perang iklan. Nah, komputer lain banyak sekali melakukan iklan-iklan, sedangkan apabila kita tidak seperti itu, tentunya kita juga akan kurang dikenal oleh masyarakat. Kemudian teknologi pemalsuan. Nah, ini menjadi catatan penting karena makin ke sini teknologi untuk memalsukan produk semakin canggih, jadi ini yang membahayakan para konsumen. Kemudian ada kurang perhatian khusus, terutama dari pemerintah. Nah, tidak adanya perhatian yang khusus di bidang perlebahan ini menjadi salah satu ancaman juga bagi kami sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidangnya. Oke, berikutnya yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, strategi pemasaran dilakukan oleh Madu Pramuka baik terutama dalam mempertahankan konsumen ini
sangat baik dan perlu dipertahankan, bahkan lebih ditingkatkan lagi. Adapun saran-sarannya, yang pertama mungkin Madu Pramuka bisa memberikan reward berupa poin yang dikumpulkan menggunakan kartu anggota. Kemudian ada kolaborasi secara maksimal dengan banyak instansi pemerintahan. Dan berikutnya adalah pemerataan yang belum maksimal dan hanya baru di beberapa daerah saja. Dan yang terakhir adalah melakukan studi banding, diharapkan yang mengikutinya adalah orang yang tepat, artinya agar dapat diaplikasikan langsung di lapangan. Nah, ini adalah saran-saran yang bisa diberikan dan mungkin nanti bisa diaplikasikan sehingga nanti bisa ke depannya lebih memajukan perusahaan lagi. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.